Assalamualaikum, halo teman-teman. Bagi penghobi tanaman anggur, terutama yang sudah menanam dan membudidayakan tanaman anggur, pasti mengharapkan tanamannya subur, mudah berbuah, dan buahnya bagus. Jika tanamannya sehat dan subur, maka pembuahan akan terasa lebih mudah, sesuai dengan sistem SCP. Saat berbuah pun, kita berharap agar buahnya bagus, manis, besar, dan berwarna cerah. Nah, semua ini ternyata diperlukan usaha untuk mencapainya, seperti media tanam, pemupukan, perawatan, dan berbagai ilmu tentang berbudidaya tanaman anggur. Pembahasan kita kali ini adalah konsep umum untuk budidaya tanaman anggur. Hal yang pertama kali diperhatikan adalah kesuburan tanaman saat awal menanam bibit. Media tanam harus sesuai dengan karakter akar anggur agar bisa berkembang dengan baik. Media tanam yang bagus untuk anggur yaitu gembur dan poros. Gembur artinya tidak padat dan memiliki rongga untuk menyimpan udara dan mengikat unsur hara untuk tanaman. Poros artinya mudah menyerap air, juga mudah dilalui oleh air, sehingga tidak tergenang atau kelebihan air cepat terbuang. Selain itu, media tanam harus mengandung nutrisi atau unsur hara untuk tanaman, terutama dari bahan organik, juga tingkat kemasaman atau pH yang netral, sehingga nutrisi tetap tersedia bagi tanaman. Media tanam ini bisa dibuat atau direkayasa dengan pencampuran beberapa bahan, seperti sekam bakar, sekam mentah, pupuk kandang atau kompos, tanah hitam subur yang gembur. Sekam bakar membuat media menjadi poros, menyediakan unsur hara dan bahan organik, terutama karbon, juga mengikat dan menyimpan unsur hara untuk tanaman. Sama halnya dengan sekam mentah, menjaga porositas dan kelembaban. Pupuk kandang sebagai sumber nutrisi yang tersedia dan perlahan sesuai kebutuhan tanaman. Kompos dari dedaunan sebagai sumber nutrisi dan mikroorganisme bagus untuk pembena media, dan tanah yang subur sebagai sumber utama nutrisi dan penyimpan hara saat diperlukan tanaman. Bagaimana jika tidak mempunyai bahan untuk membuat media? Jangan khawatir, anggur tetap bisa tumbuh subur jika tanam langsung di tanah. Tanah yang disukai anggur adalah yang tidak becek saat hujan dan tidak keras saat musim kemarau. Yang penting, gembur dan cocok untuk perkembangan akar. Selain itu, tanah juga disarankan mengandung bahan organik, seperti kompos, pupuk kandang, dan lainnya. Perakaran anggur cukup bagus di tanah berpasir dan berbatuan. Cuma sayangnya tanah berpasir akan menjadi boros pupuk karena biasanya akan cepat tercuci oleh air. Jadi, kita bisa mensiasatinya dengan menambahkan bahan organik lain yang bisa mengikat dan menahan air, juga bernutrisi, yaitu kompos. Nah, sebelum kita lanjut ke pemupukan, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat jenis-jenis bahan media tanam dilihat dari sifatnya terhadap air, karena ini sangat berpengaruh pada akar tanaman anggur. Ini adalah contoh media tunggal jika hanya memakai sekam bakar tanpa campuran apapun. Sifatnya yang terlalu poros, jadi air yang disiram akan diserap dan sisanya langsung diteruskan ke bawah. Sekam bakar bersifat steril dan cukup menahan kelembaban dalam waktu tertentu. Cuma sangat mudah kekeringan, apalagi di lingkungan yang panas. Selain itu, akan membuat boros pupuk karena medium penyimpan nutrisi dari pupuk hanya sedikit pada pori arang sekam saja. Jika disiram banyak dengan pupuk, maka akan banyak terbuang sia-sia. Karena sifatnya terlalu remah, maka membuat akar anggur menjadi goyah dan tidak kuat sehingga rentan putus akar. Sama halnya jika hanya memakai sekam mentah tanpa campuran yang lain. Saat disiram air, langsung diserap dan sisanya akan diteruskan ke bagian bawah. Kelembaban tidak bertahan lama dan akan cepat mengering.
Selain itu, juga kurang menyerap nutrisi dari pupuk. Sekam mentah masih mengalami proses penguraian atau pelapukan, sehingga rentan diserang jamur. Kurang bagus untuk akar tanaman anggur yang bisa menyebabkan busuk akar. Selanjutnya, ini adalah media tanam tunggal dari pasir tanpa campuran yang lain. Sistem aerasi atau drainasenya sangat lancar. Air mengalir lancar karena butirannya besar, tapi akan memadat sehingga menahan air jika sudah basah. Sifat pasir akan bergerak terbawa air dan memadat jika disiram air. Selain itu, daya serap terhadap pupuk sangat rendah. Jadi jangan heran jika membuat boros pupuk. Pasir juga miskin akan hara atau nutrisi, sehingga tidak cocok untuk tanaman yang membutuhkan pertumbuhan berkelanjutan. Ini adalah media tanam tunggal dari tanah yang gembur. Tanah ini mempunyai pori-pori halus berisi udara. Di saat disiram dengan air atau pupuk, air akan diserap dengan baik. Kelembaban terjaga dan menyimpan nutrisi dari pupuk yang diberikan. Cuma, media ini tidak begitu poros. Jadi, kelebihan air secara bertahap atau perlahan diteruskan ke bagian bawah. Tanah ini biasanya mengandung unsur hara yang banyak dibutuhkan oleh tanaman. Semakin hitam warna tanah, terutama tanah lapisan atas, berarti semakin banyak mengandung bahan organik dan unsur hara untuk tanaman. Nah, ini adalah contoh media tanam yang bagus. Tidak tunggal, tapi terdiri dari campuran bahan yang gembur dan poros, yaitu sekam bakar, sekam mentah, pupuk kandang, dan tanah. Saat disiram dengan air langsung diserap dan kelebihan air juga langsung diteruskan ke bagian bawah. Media seperti ini mempunyai daya serap yang bagus dan banyak untuk pupuk. Selain itu, tidak akan becek dan tidak mudah kekeringan. Kondisinya mempunyai kelembaban dan berudara, sehingga sangat ideal bagi akar tanaman anggur. Dan ini adalah contoh media tanam yang kurang bagus untuk tanaman anggur. Akar menjadi mudah busuk dan menyebabkan tanaman menjadi mati. Apabila media disiram air, akan menjadi becek. Media seperti ini akan menahan air sehingga air tertahan menjadi lebih lama. Biasanya dengan ciri air akan tergenang dan akan susah turun ke bawah. Tekstur media tanam ini di saat basah adalah sangat lengket, sehingga mudah berjamur. Walaupun dari segi kesuburan, media tanam ini termasuk yang tinggi nutrisi atau subur. Jadi walaupun subur, tapi jika tidak cocok bagi akar anggur, baiknya dihindari agar tidak berakibat busuk akar. Media tanam yang becek adalah media yang sangat cocok untuk pertumbuhan jamur dan sumber penyakit, karena kelembabannya yang tinggi. Sedangkan akar tanaman anggur sangat sensitif dengan kelembaban yang berlebih, sehingga akar akan busuk karena berjamur. Ini adalah salah satu contoh akar tanaman anggur yang menjadi busuk, yang pada akhirnya menyebabkan tanaman menjadi mati. Gejala awalnya yaitu daun menjadi layu, menguning, dan selanjutnya mengering. Dicek akarnya, ternyata sudah hitam dan menjadi busuk. Dan ini adalah akar anggur yang sehat karena media tanam yang tepat. Tampak berkembang dengan bagus, jadi untuk berbudidaya tanaman anggur, agar subur bangunlah pondasi awal, yaitu akar tanaman yang sehat dengan media tanam yang tepat. Jika perakarannya bagus, sudah bisa dipastikan pemupukan akan berjalan lancar dan hasilnya bagus, tanaman subur. Untuk selanjutnya, mari kita bahas tentang pemupukan tanaman anggur.